Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas langkah penyelesaian latihan soal 1 barisan dan deret aritmetika. Soal nomor 1. Nilai suku ke-6 suatu barisan aritmetika adalah 72. Nilai U5 ditambah U6 ditambah U7 adalah, jadi diketahui suku ke-6 adalah 72. Kemudian yang ditanya adalah U5 ditambah U6 ditambah U7. Rumus suku ke N itu rumusnya A plus N min 1B. Ini yang perlu diingat. Karena yang ditanyakan adalah U5 ditambah U6 ditambah U7, maka kita cari rumus suku ke-5. U5 rumusnya adalah A plus N-nya berarti 5 min 1, B-nya belum diketahui. Ini suku ke-5. Ditambah suku ke-6 rumusnya A plus 6, N-nya 6 min 1, B. Ini suku ke-6. Plus suku ke-7 rumusnya A plus 7 min 1, B. Ini rumus suku ke-7. Lalu kita sederhanakan jadi A plus 5 dikurangi 1, 4B, plus A plus 6 dikurangi 1, 5B, plus A plus 7 dikurangi 1, 6B. A-nya ada 1, 2, 3, 3A. B-nya ada 4, 5 sama 6, 4 sama 5, 9, 9 ditambah 6, 15, berarti 15B. 3A plus 15B kita faktorkan, kita keluarkan 3-nya, maka menjadi A plus 5B. Nah, A plus 5B ini adalah rumus suku ke-6. Dari mana bisa tahu? Rumus suku ke N kan A plus N min 1B. Jadi gini, A plus 6 min 1. 6 min 1 kan 5B. Nah, N-nya 6, maka dia adalah suku ke-6. 3 kali ini rumus U6. Ini rumus U6. Maka 3 kali U6-nya tadi 72. 3 kali 72, 3 kali 2, 6, 3 kali 7, 2. Hasilnya 216. Jumlah bilangan asli yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 5 dan terletak di antara 1 sampai 400 adalah, berarti diketahui kita tentukan dulu bilangan asli yang habis dibagi 4, maka kelipatan 4. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, dan seterusnya sampai 396. Ini adalah bilangan kelipatan 4 antara 1 sampai 400. Kemudian di sini yang diminta adalah bilangan asli yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 5. Berarti kita cari kelipatan 4 dan 5. Kelipatan 4 dan 5 berarti 20 ya. Berarti kelipatan 20. Kita awali dari 20. Kemudian 40 dan seterusnya sampai 380. 20 sampai 380 ini bilangan kelipatan 20 antara 1 dan 400. Kemudian dari sini, dari kelipatan 4 ini kita tentukan A-nya. A itu suku pertamanya yaitu 4. Karena kelipatan 4 maka bedanya juga 4. 396 itu adalah UN. UN-nya adalah 396. Kemudian kita tentukan yang ini. A suku pertamanya yaitu 20. Karena kelipatan 20 maka bedanya juga 20. Kemudian suku ke N-nya 380.
Kemudian di sini yang ditanya adalah jumlah bilangan asli yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 5 dan terletak di antara 1 sampai 400 adalah, nanti dulu ya, kita jawab dulu. Kita tentukan dulu SN dari kelipatan 4 dan SN dari kelipatan 20. Yang pertama kita cari dulu N-nya ya. UN, yang pertama UN-nya adalah 396. UN itu rumusnya A plus N min 1B sama dengan 396 ya. A-nya 4, B-nya 4. A-nya 4, N-nya belum tahu, B-nya 4, 396. 4 ditambah N kali 4, 4N, min 1 kali 4 min 4 sama dengan 396. 4 dikurangi 4 habis, tinggal 4N sama dengan 396. Maka N-nya sama dengan 396 dibagi 4 sama dengan 99. Lalu di sini kita carilah SN-nya. SN-nya rumusnya N per 2 kali A plus UN. Ya. Berarti di sini S99 sama dengan 99 per 2 kali A-nya 4 plus UN-nya 396. Maka 99 per 2 sama kali 4 tambah 396 itu 400. 400 dibagi 2, 200. Hasilnya adalah 19.800. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita carilah SN-nya kelipatan 20. Kita cari N-nya dulu. UN-nya tadi 380 ya. 380, jadi A plus N min 1B sama dengan 380. A-nya 20, B-nya 20, jadi 20 plus N min 1, 20 sama dengan 380. 20 plus N kali 20, 20N, min 1 kali 20, min 20 sama dengan 380. 20 dikurangi min 20 habis, tinggal 20N sama dengan 380. Maka nilai N-nya adalah 380 dibagi 20, hasilnya adalah 19. Maka SN-nya N per 2 A plus UN. SN-nya 19 per 2, A-nya tadi 20 plus UN-nya 380. Maka 19 per 2 kali 20 tambah 380, 400. 400 bagi 2, 200. 19 kali 200 hasilnya 3.800. Nah, dari sini kita bisa mencarilah itu namanya apa? Jumlah bilangan asli yang habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 5. Berarti tinggal ngurangi saja ya. S99 dikurangi S19. Berarti ini yang ditanyakan adalah S99 dikurangi S19. 99 di sini adalah miliknya kelipatan 20, sedangkan S19 ini adalah S99 ini miliknya kelipatan 4, sedangkan S19 ini miliknya kelipatan 20. Maka nanti ketemunya adalah hanya kelipatan 4 tetapi bukan kelipatan 5 ya. S99 adalah 1.800 dikurangi S19 adalah 3.800. Maka ketemunya adalah 16.000. Soal nomor 3, di antara bilangan-bilangan 4 dan 28 disisipkan 5 bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika. Beda barisan aritmatika tersebut adalah berarti diketahui berarti antara bilangan 4 dan 28 ada 5 bilangan, disisipkan 5 bilangan. Berarti ini 4, ini 28, kemudian ini ada 5 bilangan.
1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Maka dari sini kita bisa mengetahui kalau A-nya adalah 4. Bedanya nggak tahu. 28 ini adalah UN-nya. Sedangkan jumlah semua bilangan ini, maksudnya banyaknya bilangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka N-nya 7. Yang ditanya adalah bedanya. Maka kita gunakan rumus apa? Kita gunakan rumus UN. UN ini hasilnya 28. UN itu rumusnya A plus N-1 B sama dengan 28. A-nya 4, N-nya 7, min 1. B-nya tidak tahu, sama dengan 28. 4 plus 7 min 1, 6B, sama dengan 28. 6B, 28 dikurangi 4, 24. Nilai B-nya 24 dibagi 6, 4. Ini hasilnya. Diketahui 3 buah bilangan yang berurutan yaitu K plus 5, 3K-1, dan 4K-1. Nilai K yang memenuhi agar bilangan-bilangan tersebut berbentuk barisan aritmatika adalah, berarti ini nomor 4 ya. Diketahui barisan itu yaitu K plus 5, 3K-1, dan 4K-1. Ini adalah suku 1, ini adalah suku kedua, dan ini adalah suku ketiga. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai K. Kita bisa menggunakan strategi kita cari bedanya ya. Beda itu kan, beda pada barisan aritmatika itu kan rumusnya suku 2 dikurangi suku 1, atau suku 3 dikurangi suku 2, atau suku 4 dikurangi suku 3, dan seterusnya. Pokoknya beda itu rumusnya suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Nah, di sini kita ambil yang ini. Nah, suku kedua dikurangi suku 1. Suku kedua kan tadi 3K-1 dikurangi suku ke-1 yaitu K plus 5. Itu sama dengan suku ketiganya 4K-1 dikurangi suku keduanya 3K-1 ya. Kita sederhanakan jadi 3K-1 min K min 5 sama dengan 4K-1 min 3K plus 1. 3K min K, 2K min 1 min 5 min 6. 4K min 3K, K min 1 plus 1 habis. K-nya kita pindah ya, jadi 2K min K sama dengan 6. K-nya sama dengan 6. Nomor 5. Diketahui PQR berturut-turut merupakan suku kedua, keempat, dan keenam suatu barisan aritmatika. Jika nilai P plus Q plus R per Q plus 1 sama dengan 4, nilai P plus R adalah, maka diketahui, ini yang diketahui adalah suku kedua, suku keempat, dan suku keenam. Suku kedua itu tadi P, suku keempat Q, suku keenam R. Suku kedua itu kan rumusnya A plus N min 1B, ya kan? A plus N-nya 2, 2 min 1B. Maka A plus 2 min 1, 1 kali BB. Nih. Suku keempat berarti A plus 4 min 1B. A plus 3B. Sedangkan suku ke-6 A plus 6 min 1B, maka A plus 5B. Kemudian di sini diketahui lagi yaitu jika P plus Q plus R per Q plus 1 sama dengan 4, maka yang ditanya adalah nilai P plus R. Langkah pertama kita jabarkan dulu ini ya.
P plus Q plus R per Q plus 1 sama dengan 4. P-nya tadi A plus B. Q-nya A plus 3B. R-nya A plus 5B. Per Q-nya A plus 3B, kemudian plus 1 sama dengan 4. Kita sederhanakan. A plus A jadi 3A. B plus 3B plus 5B jadi 9B. Per A plus 3B plus 1 sama dengan 4. Maka jadi ini kita pindah ruas ke sana ya. Maka jadi 3A plus 9B sama dengan 4 kali A plus 3B plus 1. Maka jadi 3A plus 9B sama dengan 4 kali A, 4A. 4 kali B, 12B. 4 kali 1, 4. Ya, kita lanjutkan di sini. Maka kita pindah ruas ya. Jadi 4-nya konstanta kita pindah di sini jadi min 4. Oke. Kemudian di sini tetap 4A, pindah ruas jadi min 3A. Tetap 12B. Ini pindah ruas jadi min 9B. Maka min 4 sama dengan A plus 12 dikurangi 9 sama dengan 3B. Ini kita simpan dulu. Kemudian kita cari yang ditanya. P plus R sama dengan berapa? P itu tadi A plus B plus R-nya tadi A plus 5B. A tambah A 2A plus B tambah 5B 6B. Kita faktorkan, keluarkan 2-nya jadi A plus 3B. Nah, di sini A plus 3B-nya berapa? Min 4, ya kan? Berarti tinggal mensubstitusi 2 kali min 4. Hasilnya adalah min 8. Nomor 6. Jumlah 5 bilangan yang membentuk barisan aritmatika adalah 75. Jika hasil kali bilangan terkecil dan terbesar 161, maka selisih antara bilangan terbesar dan terkecil adalah maka diketahui jumlah 5 bilangan barisan aritmatika maka S5 75. Kemudian hasil kali bilangan terkecil dan terbesar. Bilangan terkecil maka suku pertama, bilangan terbesar suku terakhir. Hasilnya 161. Yang ditanya adalah selisih. Maka kita jawab, di sini yang diketahui adalah S5 hasilnya 75. Sn itu rumusnya N per 2 A plus UN 75. Karena N-nya 5, maka 5 per 2 A plus UN sama dengan 75. A plus UN sama dengan 75. 5 per 2 dikali benda ruas jadi dibagi 5 per 2 artinya dikali 2 per 5. 75 dibagi 5, 15. Maka A plus UN 15 kali 2 30. Ini kita mencari nilai UN-nya ya. UN-nya maka 30 dikurangi A. Kita simpan dulu. Lalu kita lanjutkan lagi. Di sini ada A kali UN sama dengan 161. A kali UN-nya kita substitusikan ya di sini 30 min A sama dengan 161. A kali 30 30A, A kali min A kuadrat sama dengan 161. Pindah ruas semua jadi 0 sama dengan A kuadrat min 30A plus 161. Lalu kita faktorkan, maka hasilnya yaitu berapa? A min 7 dan A min 23. Maka di sini ketemunya A sama dengan 7 atau A sama dengan 23. Yang ditanya adalah selisih, kita tinggal mengurangi aja bilangan terbesar dikurangi
bilangan terkecil. Hasilnya adalah 16. Soal nomor 7. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga membentuk barisan aritmatika. Jika keliling segitiga 126 cm dan panjang sisi terpendeknya 36 cm, panjang kedua sisi yang lainnya adalah nomor 7 ya. Diketahui di sini sisi segitiga kan ada 3, maka n-nya sama dengan 3. Lalu kelilingnya sama dengan 126. Kelilingan berarti S1 tambah S2 tambah S3. Sisi 1, sisi 2, sisi 3 berarti U1 tambah U2 tambah U3. Maka itu S3 sama dengan 126. Kemudian di sini sisi terpendeknya adalah 36, maka A suku pertamanya 36. Yang ditanya adalah suku kedua dan suku ketiga. Ya, kita cari dulu di sini ada S3. S3 sama dengan 126. Maka kita cari dulu rumus S3-nya. Sn itu rumusnya n per 2 kali 2A plus n min 1B. 126. Karena n-nya 3, maka 3 per 2. 2 kali A-nya 36. Plus 3 min 1, B-nya tidak tahu, sama dengan 126. Kemudian 3 per 2 kali 2 kali 3, 6, 72. 72 plus 3 kali 1, 2, B. Sama dengan 126. 72 plus 2B sama dengan 126. Dibagi 3 per 2 artinya dikali 2 per 3, ya kan? Dicoret, ini hasilnya 42. Maka 72 plus 2B sama dengan 84. 2B-nya sama dengan 12. B-nya 12 bagi 2, 6. Ini B-nya. Lalu kita bisa mencari U2 dan U3. U2 A plus N min 1B. A-nya 36 plus N-nya 2 min 1, B-nya 6. Jadi 36 plus 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1, 1 kali 6, 6. Ini 42. Kemudian U3-nya A plus N min 1B. A-nya 36 plus N-nya 3 ya. 3 min 1, B-nya 6. 36 plus 3 min 1, 2. 2 kali 6, 12. Hasilnya 48. Soal nomor 8. Tempat duduk di dalam gedung pertunjukan diatur sedemikian hingga baris paling depan terdapat 20 kursi. Baris di belakangnya terdapat 4 kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Jika dalam gedung tersebut terdapat 12 baris kursi, kapasitas gedung pertunjukan adalah, maka diketahui di sini tempat duduk pada baris paling depan itu ada 20 kursi, maka A-nya sama dengan 20. Kemudian semakin ke belakang ada 4 kursi lebih banyak, maka bedanya 4. Jumlah semua baris, maka N-nya 12. Yang ditanya adalah kapasitas gedung, ya, banyak kursi semuanya. Yang ditanya adalah SN-nya. Maka rumusnya SN aritmatika itu N per 2 kali 2A plus N min 1B. Ya. N-nya 12, ini S12 ya, berarti 12 per 2, 2 kali 20 plus 12 min 1, B-nya 4. 6, 2 kali 20, 40 plus 12 dikurangi 1, 11 kali 4, 44. Maka 6 kali 84 hasilnya 504. Soal nomor 9. Kalian perhatikan gambarnya ya. Dalam kotak tersedia 10 bendera, ya. Kemudian bendera tersebut harus dipindahkan ke dalam botol yang tersedia satu demi satu, tidak sekaligus. Oke, secara urut dari botol nomor 1. Semua peserta lomba mulai bergerak dari botol nomor 10 untuk mengambil bendera dalam kotak.
jarak tempuh yang dilalui peserta lomba adalah berapa meter. Jadi mulainya dari botol ke-10 ini startnya, nanti menuju ke kotak ambil bendera 1, dimasukkan ke botol 1, kembali lagi ambil bendera 1 lagi, masukkan ke botol 2, kembali lagi ambil bendera lagi, masukkan ke botol ketiga, sampai seterusnya sampai botol ke-10. Maka jarak yang sudah dilalui peserta tersebut adalah, kita pakai logika saja ya, mulai dari start ya, berjalan ke bendera ini, maka ini ada berapa meter yang sudah dilalui ini, masing-masing botol ini jaraknya 8, lalu botol pertama dengan kotak jaraknya 10 meter ya. 8-nya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 ya. Maka start ke bendera ini jaraknya ada berapa? 8 kali 9 ditambah 10. Ini pertama, jarak yang pertama yang dilalui. Kemudian ambil bendera, masukkan ke botol 1, berarti ditambah berapa ini? Tambah 10. Kembali lagi ambil bendera, berarti ditambah 10. Masukkan ke botol 2, berarti ditambah berapa ini? 10 sama 8, 18. Kembali lagi, berarti 18. Ambil bendera, masukkan ke botol 3, berarti berapa nih? 10, 8, 8, 26. Kembali lagi, maka 26. Dan seterusnya sampai dia memasukkan ke botol 10. Berapa ini? 10 tambah 8 kali 9. Nah, sini 8 kali 9 tambah 10. Nah, kan? Kalian perhatikan ini 2 kali, 2 kali, 2 kali, sampai ke sini juga 2 kali. Maka rumusnya semuanya adalah 2 kali. Kita urutkan dari yang terkecil dulu. Ini kita jabarkan dulu ya. 8 kali 9, 72 tambah 10 berarti 82. 82 tambah 10 tambah 10 tambah 18 tambah 18 tambah 26 tambah 26 ditambah dan seterusnya sampai 82 lagi. Kembali ke sini itu. Ya kan? Maka semuanya kan 2 kali. Kita urutkan dari yang terkecil. Berarti 2 kali 10 tambah 2 kali 18 tambah 2 kali 26 dan seterusnya sampai yang terakhir tambah 2 kali 82. Ini membentuk deret aritmetika atau saya lambangkan dengan SN ya. Yang belum kita cari di sini adalah ini yang diketahui apa saja berarti? Yang diketahui di sini adalah A. Diketahui di sini adalah A, suku pertamanya 10. Bedanya belum ada ya. Bedanya sudah bisa diketahui? Sudah. 10 ke 18 berarti 8. Ya. Kemudian 82 itu adalah UN-nya 82. Yang belum ada adalah N-nya ya. Berarti yang ditanya adalah SN-nya. Kita cari dulu N-nya dari mana? Dari rumus UN ya. UN sama dengan 82. UN itu A plus N min 1B sama dengan 82. A-nya 10, N tidak tahu, min 1B-nya 8 sama dengan 82. 10 plus 8N min 8 sama dengan 82. 8N plus 2 sama dengan 82, maka N-nya sama dengan 82 dikurangi 2, 80. 80 dibagi 8, 10. N-nya 10. Lalu kita cari SN-nya. SN-nya rumusnya N per 2 kali A plus UN. Ya. Maka S, N-nya 10. 10 per 2, A-nya 10 plus UN-nya 82. 5 kali 92. 5 kali 92 hasilnya 460. Oke. Kita masukkan ke sini 2 kali SN-nya tadi 460 ya. Berarti 2 kali 460 hasilnya 920. Soal nomor 10.
Salah satu kebiasaan baik yang dilakukan siswa adalah menyisihkan dan mengumpulkan uang jajannya digunakan untuk membeli barang keperluannya. Citra dan Siva menabung agar dalam waktu bersamaan dapat membeli sepatu baru. Harga sepatu Citra 2 kali harga sepatu Siva. Pada saat ini Citra mempunyai uang simpanan 40.000 dan akan menabung setiap hari 3.500. Sementara Siva saat ini mempunyai simpanan 10.000 dan akan menabung setiap hari 2.000. Harga sepatu yang akan dibeli Siva adalah ini nomor 10 ya. Maka diketahui tadi harga sepatu Citra 2 kali harga sepatu Siva. Dia akan mengumpulkan uang terus menerus sehingga diperoleh suku terakhirnya. Itu adalah harga sepatu. Suku terakhirnya Citra, harga sepatunya Citra 2 kali harga sepatunya Siva. Kemudian uang pertama yang dipunyai Citra itu adalah 40.000. Dia akan menabung setiap harinya sebesar bertambah lagi 3.500 ya kan. Kemudian uang yang dipunyai Siva adalah 10.000. Dia akan menabung setiap harinya sebesar 2.000. Yang ditanya adalah harga sepatu Siva, berarti US ya. Lalu kita cari di sini langsung dengan yang sudah ada di sini. UC sama dengan 2 kali US. UN itu kan rumusnya A plus N min 1B. A plus N min 1B. Ini A dan B nya C dan ini A dan B nya S. Ini 2 kalinya ya, maaf. 2 kali ini. Oke. AC nya 40.000 plus N min 1 nya belum tahu. N min 1 BC nya 3.500 sama dengan 2 kali AS nya 10.000 terus plus N min 1 BS nya 2.000. 40.000 plus 3.500 N min 3.500 sama dengan 2 kali 10.000 plus 2.000 N min 2.000. Maka di sini 3.500 N, 40.000 dikurangi 3.500 hasilnya 36.500. Ini 2 kali 2.000 N plus 8.000. 3.500 N plus 36.500 dikalikan 2 jadi 4.000 N plus 16.000. Maka N nya pindah ruas ke sana semua ya, jadi 4.000 dikurangi 3.500 adalah 500 N. 36.500 dikurangi 16.000 adalah 2.500. Maka nilai N nya adalah 41. Kemudian kita cari US. Rumusnya AS plus N min 1 BS. AS nya 10.000 plus N nya 41 min 1 BS nya 2.000. 10.000 plus maaf ini 1 ya. 1 digunakan 1 40 kali 2.000 80.000. Hasilnya 90.000.